Cintailah Habib karena nasabnya, bukan nasibnya. Jadi kalau hari ini orang mempermasalahkan kok Habib kayak gitu, kamu gak usah urusan dengan perilakunya. Kenapa? Karena yang kamu cintai Habib itu secara zatnya. Gak usah mencari-cari kesalahannya. Gus, apakah kita harus sama? Oh tidak, soal siasat, soal politik. Kita gak harus sama. Saya dulu dikonfrontasi, seolah-olah Miftah itu bermusuhan dengan Habib Rizik. Dari mana? Walaupun saya berbeda secara siasat dengan Habib Rizik, gak mungkin saya membenci Habib. Kenapa? Ayat tagidu hubbahum wa mawaddatahum. Siapapun Habib wajib untuk dihormati. Walaupun ingat, dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Contoh, saya diperintah sama Pak Kiai. Miftah, kamu ngimami sholat subuh. Saya bilang, mboten Pak Kiai, jenengan mawon. Begitu saya jawab mboten, saya tidak taat dengan Kiai. Tetapi ketidaktaatan saya karena hormat saya kepada Kiai. Itu namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Maka saya juga pada kesempatan ini ingin berkata kepada Gus Miftah. Karena Gus Miftah ada ceramah. Hei Gus, jangan rambut aja dipanjangin. Tadi semua. Tadi mulai pikirnya dipanjangin gitu kan tadi. Jangan disaritem melulu gitu kan tadi dakwahnya. Tadi semua ya. Maaf, bercanda tadi semua. Kan kita pernah ketemu sekali dulu. Tadi semua ya. Jadi kata Gus Miftah, kita husnudzon saja. Bahwa ini kan udah surah wa istifadoh. Bicara surah wa istifadoh, Gus, ada ilmunya. Tadi semua. Maka sebelum bicara bahasa istilah saja. Surah wal istifadoh. Apa itu surah? Itu apa istifadoh? Harus ngomong itu harus ngerti dulu. Gitu kan tadi. Nanti lucu kelihatannya bagi orang yang paham. Tadi semua ya. Udah husnudzon saja. Toh kalau mereka bohong buat tanggung jawab mereka. Aduh Gus, nggak kasihan sama mereka. Kalau mereka ternyata bukan, kata Gus Miftah, kalau ternyata mereka itu adalah bukan, terserah mereka. Yang penting kita udah terima saja. Kalau begitu kita membiarkan Mbak Alwi ini celaka. Walaupun tetap Gus, saya percaya mereka akan disafati oleh baginda Nabi. Tapi kan udah malu. Udah ngaku-ngaku tadi semua. Malu gitu kan tadi. Tapi itu kembali. Tapi masalahnya, kalau kita biarkan, berarti kita nggak nolong mereka. Sementara ada perintah dari Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bisob. Ingat, mereka itu adalah sesama saudara kita. Kita bersaudara dengan Mbak Alwi itu, sesama Islam, sesama umat Nabi Muhammad. Tadi semua. Maka kita wajib mengingatkan kepada siapapun yang salah. Jadi kalau menurut saya Gus Miftah ini metode logikanya salah tadi semua. Biarkan saja mereka. Karena takut dia bilang, nanti kalau seandainya, gimana kalau seandainya benar? Kalaupun benar, nggak apa-apa, alhamdulillah. Kita pun akan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami melakukan ini karena cinta kepada engkau. Karena mereka ngaku-ngaku emas, tapi kami melihat karat. Tadi semua. Saya yakin Rasulullah akan tersenyum. Karena Rasulullah itu, kalian makanya kenali Rasulullah. Tadi semua. Orang yang buka puasa aja di bulan Ramadan. Tadi bukannya dihukum. Tadi semua. Ujung-ujungnya udah dapat kurma. Dapat tidur lagi sama bininya di siang hari. Puasanya dimaafkan lagi. Coba. Itulah Rasulullah. Ya. Jadi tolong ya. Jangan bawa sifat Rasulullah, sifat Allah seperti kita. Iri, dengki, pendendam. Enggak. Makanya kalau anggapan-anggapan semacam itu saya percaya. Walaupun kalian palsu tetap kalian akan dimaafkan. Cuma masalahnya. Kalau kepalsuan kalian dibiarkan itu bahaya buat kalian sendiri sahabatku. Dan saya melihat bahayanya hari ini. Tadi semua. Termasuk saya aja loh. Ada 1 miliar kali kan ketipu. Walaupun saya nggak pernah merasa ketipu. Saya berikan karena rasa cinta. Ya sudah. Yang sudah ya sudah. Tadi semua. Ya. Bahkan ada saudara saya yang menikah dengan bangsa kalian. Tadi semua. Udah tinggalin sekarang. Tinggal anaknya jadi tadi semua. Saya nyekolahin. Coba. Tadi semua. Hanya bisa bikin gitu tadi. Tinggalin aja. Gitu kan tadi semua. Jadi mau ngomong apa gitu. Pada saat dia ngaku emas tapi ternyata adalah baja. Tadi semua. Ya tadi. Harus membuktikan. Jadi nggak bisa Gus Miftah ngomong begitu. Udah biarkan saja. Bagaimana kalau seandainya nanti ternyata mereka asli. Ya nggak apa-apa juga. Toh niat kita dari sekarang pun bukan untuk memenggal mereka.
Maka tolong juga kepada Mbak Alwi, jangan ada bahasa istilah membegal. Siapa membegal? Begal itu adalah sesuatu milik dia dirampok orang. Begal. Orang dia tidak pernah memiliki, disadarkan, dibangunkan. Itu bukan begal namanya. Saudara sedang mengingatkan saudaranya, gitu ya. Jadi tolong dipahami ya. Jadi saya nggak setuju dengan dengan Gus Miftah tadi semua ya. Justru kita mengingatkan mereka, kasihan pada Habib ini. Walau saya yakin baginda Nabi akan memaafkan mereka. Semua. Ataupun sebaliknya, ternyata mereka benar, baginda Nabi pun akan memaafkan yang menuntut mereka. Karena dasarnya yang menuntut ini karena cinta pada mereka. Tapi kalau kita biarkan, bayangkan sampai akhir zaman. Kalau sekarang saja sudah demikian rusaknya. Kan saya ngerti. Dulu zaman saya masih jadi santri, saya kenal dengan Habib Hamid, saya kenal dengan Habib Syekh, saya kenal dengan Habib Yusuf. Begitu luar biasa. Tadi semua. Ama Mudrika, dia orang tua saya, ada pimpinan pondok pesantren Sikoyatul Rahmah, beliau. Itu kodimnya itu dari Habib Yusuf, tadi semua. Kemudian Habib Hamid, ya, tadi semua. Tapi dulu mereka berakhlak mulia. Jadi walaupun mereka dulu nasabnya palsu, bodoh amat. Karena memang terlihat emas di semua. Nah ini yang pas giliran zaman kalian ini, ngakunya masih sama Duriyat, kemudian karat udah muncul. Kalian tidak pernah menyadarinya tadi semua ya, karena mereka dan inilah karena kalian sudah menetapkan bahwa nasab itu lebih utama, bahwa nasab lebih utama dari ilmu tadi semua. Kalau seandainya ini dibiarkan sampai akhir zaman, nasab lebih utama dari ilmu, tutup tuh pondok pesantren semua. Buat apa? Tinggi-tinggi cari ilmu, ujung-ujungnya yang penting nempel aja tuh sama Habib tadi semua. Toh Habib bodoh saja bisa membawa ke surga. Ada semua. Coba. Berarti mereka itu sudah maksum di atas maksum. Nah, inilah ya yang harus diluruskan tadi semua. Yang Nabi Muhammad pun tidak berani menjaminnya. Oh, berani menjaminnya tadi semua ya. Kalau sekarang saya suka canda dengan Habib-Habib dari Empang. Kalian Habib, saya Mahbub. Kalau Habib itu baru proposal, semoga dicintai. Tuh. Maka orang yang bernama Mahbub, bergerak Mahbub lebih mulia daripada Habib. Dan saya sing cara mah Habib, kamu Habib. Saya kan udah Mahbub. Sombong sedikit. Sombong kepada orang sombong itu sodako.